Silahkan kalau mau dimulai. Tunggu bentar, saya ambil live Facebooknya. Rese deh. Selamat kabar. Selamat kabar. Amin, puji Tuhan. Lagu How Great Is Our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. Terangnya bersinar, kegelapan telah sirna. Bersujud padanya, bersujud padanya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, nyanyikan besar, besar Yesusku. Age to age he stands, and time is in his hand, beginning in the end, beginning and the end. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, nyanyikan besar, besar Yesusku. Anta malikul muluk, mustahikulis sujud, wasatub sirul uyun. Kam anta adim, kam anta adim, kam anta adim, adim ya Allah. Kam anta adim, ya Allah. Kam anta adim, adim ya Allah. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, nyanyikan besar, besar Yesusku. Yes, Dia adalah Allah yang besar, Dialah Tuhan yang akbar itu. Dialah rahmatan lil alamin, Yesus Kristus, Tuhan Raja segala raja. Anta wal malikul muluk. Sungguh benar Tuhan, Engkau adalah yang maha besar, Engkau yang agung, Engkau yang mulia, kasih-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau melakukan ibadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal hingga selesainya nanti. Engkau urapi hamba-Mu Pak Adil yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semua boleh diberkati di tempat ini maupun di YouTube Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Amin.
Adil. Di unmute Pak Adil. Belum bersama Adil. Oke, selamat malam untuk semua para pengikut Yesus, para pencari kebenaran sejati, baik yang ada di forum Zoom ini maupun para pendengar di seluruh Indonesia ya, khususnya karena program kita berbahasa Indonesia. Malam ini saya rindu berbicara tentang kebenaran sejati, atau saya sebut judulnya dengan kebenaran hakiki ya. Iya, jadi iman hakiki di dalam Isa Al-Masih. Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kenapa ini perlu kita pelajari sebagai awal dari pertumbuhan iman dan keselamatan di dalam Isa Al-Masih atau di dalam Yesus. Saya berharap penyebutan Isa Al-Masih tidak akan menjadi terlalu masalah bagi kita, karena kita tahu penyebutan Isa Al-Masih pun dilakoni, dipraktekkan oleh bangsa Indonesia, orang-orang Kristen di Indonesia selama tahun dari 1910-an ya, sampai 1935 dalam penterjemahan Alkitab Selaber. Ya, jadi sebenarnya secara konteks Isa Al-Masih tentu tidak dalam konteks seperti yang dimengerti oleh saudara kita Muslim, tapi dalam konteks yang ada di dalam Alkitab. Namun untuk penyederhanaan komunikasi secara kontekstual, jembatan bahasa, kita sebut Isa Al-Masih untuk lebih dapat diterima oleh saudara-saudara kita yang masih dalam masa transisi pengenalan akan Kristus dengan konsep yang baru ya, bukan Isa Al-Masih seperti yang di dalam buku lain, tetapi seperti yang di dalam Alkitab kita. Jadi kita akan membaca dulu konteks iman yang hakiki ini. Di sini kita akan belajar tentang apa itu keselamatan sejati dan juga apa itu ajaran Yesus. Tentu kedua-duanya berhubungan. Apa ajaran Yesus, ajaran Isa yang paling utama? Hal ini sangat penting sekali karena selama dalam pengamatan kami cukup jauh, banyak orang-orang yang menganggap beragama atau berkeyakinan Kristen, namun pada dasarnya mereka tidak lagi berpegang pada prinsip keselamatan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dan mereka juga tidak bertumbuh dalam ajaran Kristus, ajaran Yesus, ajaran Isa yang sejati. Nah, ini bias, sangat bias, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sangat bias.
Kenapa sangat bias? Karena pada akhirnya saya melihat ada banyak hal yang menyedihkan dan menggelikan di dalam terutama perdebatan-perdebatan antara apologet sesama Kristen yang membahas kesesatan dengan pengertian yang keliru. Ketika kita tidak mengerti iman yang hakiki di dalam Alkitab, keselamatan yang sejati di dalam Isa, di dalam Yesus, kita tidak akan bisa mengerti kesesatan dalam arti kata yang sebenarnya. Banyak orang mempersoalkan tentang ketritunggalan. Banyak orang mempersoalkan tentang akhir zaman. Banyak orang mempersoalkan tentang ajaran-ajaran tentang perpuluhan dan lain-lain yang sebenarnya tidak terlalu hakiki. Itu pengajaran sangat penting. Saya tidak berkata itu sangat penting. Tapi itu di dalam konsep Alkitab, itu pengajaran sekunder. Di dalam kekristenan tentu pengajaran Tritunggal, saya sangat setuju. Dan saya sangat percaya ajaran Trinitas. Tapi itu di dalam konsep Alkitab, ketritunggalan itu faktor sekunder atau bukan bahkan mungkin faktor tertier. Nah, kita akan melihat nanti, saya rindu Bapak Ibu bisa mengerti dan menikmati kekristenan yang sesungguhnya. Saya sebut kekristenan karena kita secara mayoritas resminya beragama Kristen. Namun mengacu kepada Alkitab, saya lebih suka memakai penggunaan kata keimanan yang hakiki, iman yang hakiki. Karena nanti kita akan melihat keselamatan di dalam Alkitab itu tanpa agama. Jadi ini yang saya rindu bagikan, saya rindu memberi yang terbaik di dalam waktu yang pemaparan yang singkat ini. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 3 ayat 1 hingga 14. Mungkin pembacaannya cukup panjang, tapi saya akan baca mulai dari ayat yang ke-6, ke-7, dan seterusnya. Galatia pasal 3 ayat 6, 7, dan seterusnya. Ya, saya ajak Bapak Ibu untuk membaca secara bergantian, responsoria. Saya akan baca ayat yang genap, nanti Bapak Ibu baca ayat yang ganjil, ya. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Untuk lebih mendapatkan pengertian yang utuh, Bapak Ibu bisa baca mulai dari ayat 1 sampai 19. Saya hanya mengutip 1 sampai 14, namun pembacaan kita mulai dari ayat 6 sampai 14, ya. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Dikatakan sebagai berikut. Sama seperti tertulis tentang Ibrahim, ia percaya kepada Allah dan hal itu diperhitungkan baginya sebagai kebenaran. Ketahuilah bahwa semua orang yang beriman adalah anak-anak Ibrahim. Kitab suci yang telah lebih dahulu melihat bahwa Allah akan membenarkan melalui iman orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel, telah terlebih dahulu mengabarkan kebenaran Injil kepada Ibrahim. Melalui engkau semua bangsa akan memperoleh berkah Allah. Allah bersama-sama dengan Ibrahim, orang yang beriman itu. Sebaliknya mereka yang bersandar pada hukum Taurat ada di bawah kutuk. Sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tidak setia dalam melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab suci Taurat. Jelaslah sekarang
bahwa tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, sebab orang benar akan hidup oleh iman. Hukum Taurat tidak dilandaskan oleh iman, melainkan orang yang melakukan hukum-hukum itu akan hidup karenanya. Dari kutub hukum Taurat, yaitu dengan menjadi penanggung menggantikan kita. Karena telah tertulis, tiap orang yang digantung pada kayu salib adalah orang yang terkutuk. Hal itu dilakukan oleh Isa Al-Masih supaya melalui dirinya berkah Allah atas Ibrahim dapat sampai kepada orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel, dan supaya melalui iman kita dikaruniai ruh yang telah dijanjikan itu. Kita lihat di sini, saya ingin menekankan ayat yang ke-8 dari Galatia 3 itu. Dalam terjemahan Perjanjian Baru ya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi Alkitab dengan jelas berkata bahwa Injil pertama sekali diberitakan kepada Abraham. Jadi Jadi kita melihat di sini iman yang hakiki itu memenuhi unsur-unsur keselamatan yang kita dapat peroleh sebelum bahkan ada hukum Taurat, sebelum ada wujud Yesus sebagai manusia, apalagi sebelum agama Kristen ada. Keselamatan telah ada jauh sebelum hukum Taurat atau orang Yahudi ada. Jadi itu yang saya mau sampaikan, bahwa keselamatan yang ditawarkan Alkitab sebenarnya keselamatan tanpa wujud agama. Karena kebenaran itu tidak bisa dibatasi oleh agama. Entah agama apapun. Semua agama sifatnya, filosofinya, konsepnya sama. Konsepnya adalah Taurat. Manusia ingin mencapai kekekalan, kekudusan, kesempurnaan dengan perbuatan baiknya. Semua agama, konsepnya sama. Dan itu sangat berbeda dengan apa yang Allah tawarkan. Allahnya Alkitab, Allahnya Bible, God of the Bible, menawarkan keselamatan sebelum agama Yahudi ada, sebelum orang Israel ada. Kita tahu Yesus sendiri meneguhkan bahwa Abraham selamat. Bahwa Injil pertama sekali diberikan kepada Abraham. Tentang apa itu keselamatan sejati. Keselamatan sejati tidak mungkin terlepas dari figur Yesus, pribadi Yesus sebagai Tuhan. Jadi, ketika seseorang bertemu dengan Tuhan secara pribadi,
apapun agamanya, entahkah dia beragama atau tidak beragama, seperti Abraham, dari papanya Terah, dari suku bangsanya di Irak, Ur-Kasdim, Mesopotamia, dia penyembah dewa api. Jadi secara resmi, formalnya, agamanya masih seperti itu. Tetapi kita lihat bagaimana keselamatan itu bisa terwujud dalam hidup Abraham. Yang pertama, kita sadari, tentu ada sangat banyak dewa-dewa waktu itu. Ada banyak ilah-ilah pada waktu itu. Kita tidak bisa memungkiri satu kebenaran, bukan Abraham yang mencari dan menemukan Allah. Allah lah yang menjadi inisiator untuk mencari, menemukan, memperkenalkan diri kepada Abraham. Jalan ceritanya di dalam kitab Kejadian 11, Allah sebenarnya mewahyukan dirinya lebih dulu kepada Terah, papanya Abraham. Tetapi papanya Abraham menolak program maha mulia itu. Dan akhirnya Abraham yang memberi respon dengan iman. Jadi pemrakarsa keselamatan adalah Allah sendiri. Kemudian respon iman Abraham itu yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Ketika dia menanggapi Allah yang benar itu dari ribuan Allah, ribuan ilah-ilah, dewa-dewa. Kita tidak tahu masa zamannya Abraham, kurang lebih 4.000 tahun yang lalu, berapa ribu dewa yang ada, ilah-ilah di seluruh dunia pada masa itu. Tetapi Allah yang benar ini, pencipta langit dan bumi yang sejati itu, mewahyukan dirinya dan mendapat respon iman dari Abraham. Kemudian Allah mewahyukan dirinya di dalam kitab Kejadian 12, menawarkan satu Injil yang kita sudah dengar tadi. Di dalam kitab Kejadian 12, olehmu segala bangsa akan diberkati. Kita tidak bisa menolak satu kebenaran, sekalipun waktu itu Allah tidak menampakkan diri dengan nama Isa Al-Masih, tetapi dari pembacaan yang jelas kita baca, Galatia pasal 3 itu. Kemudian ada uraian yang nanti Bapak Ibu bisa baca, penampakan dari Yesus, Isa Al-Masih dalam wujud Teofani Melkisedek, imam besar yang mempersembahkan darahnya sendiri. Jadi di dalam kitab Yohanes pasal 8, Abraham pernah ketemu secara pribadi dengan Yesus. Nah, ini konsep keselamatan yang perlu kita mengerti. Ada banyak orang berpikir keselamatan, iman yang sejati baru ada setelah Yesus berwujud manusia. Tidak. Apalagi ada orang yang membuatnya menjadi berwujud keselamatan hanya dalam agama Kristen. Tidak. Elemen keselamatan hanya ada ini. Allah sendiri, respon iman kita, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, pemilik hidup kita, artinya yang mengatur hidup kita, itu maknanya bukan sekedar juru selamat. Dan jalan satu-satunya adalah lewat penebusan. Bukan karena perbuatan baik kita, sama seperti yang diyakini oleh semua agama lain di bumi.
Dan jalan pengajarannya untuk keselamatan itu adalah Injil. Olehmu segala bangsa beroleh berkah. Jadi ini iman yang hakiki di dalam Kristus. Bahwa keselamatan kita peroleh adalah kasih karunia, sebab Allah lah yang mencari kita. Allah lah yang memprakarsai. Dan itu kita harus responi dengan iman. Itu yang saya rindu bagikan, terutama bagi orang-orang yang masih baru, ya. Tidak menjadi penentuan dengan Bapak Ibu menjadi Kristen, Bapak Ibu akan memiliki iman yang sejati. Tidak seperti itu. Apapun agama kita, asal kita beriman penuh kepada Isa Al-Masih, dan tentu semua unsur-unsur agama yang kita peroleh yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Kristus harus kita tolak. Jadi ini prinsip-prinsip dari keselamatan yang hakiki di dalam Yesus. Bahwa keselamatan itu sudah ada dimulai dari Abraham. Injilnya berbunyi, olehmu segala bangsa akan beroleh berkah. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Dan Injil itu kita peroleh lewat penebusan karya salib dari Kristus. Nah, sekarang kita masuk di dalam ajaran Isa atau ajaran Yesus yang paling hakiki, yang paling utama. Dan ini berhubungan dengan keselamatan sejati. Ini ajaran Allah. Pusat dari ajaran Alkitab itu ini. Inilah core, inti dari ajaran Yesus dan inti kebenaran Yesus serta inti keselamatan. Baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ini intinya. Kesesatan juga seharusnya dihitung dari sini. Apakah ketika Abraham selamat, dia beriman, dia sudah mengenal Allah dengan segala atributnya? Tidak. Pengenalan Abraham selama kurang lebih 36 tahun. Hanya mengenal 3 atau 4 nama Allah. Jadi pengenalannya belum sempurna. Tapi dia bertuhankan Allah, dia percaya sepenuhnya kepada Allah. Dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, secara teofani. Dia menerima Injil lewat pewahyuan di Kejadian pasal 22 ketika anaknya harus dikorbankan. Ini inti pengajaran Yesus. Ada banyak doktrin-doktrin Kristen yang sebenarnya merupakan doktrin yang sekunder. Bukan berarti tidak penting. Tentu kita bangga kalau memungkinkan di dalam kekristenanlah kita bisa lebih leluasa untuk belajar tentang kebenaran di dalam Isa. Di dalam kekristenan juga kita bisa beribadah dengan leluasa. Tapi menjadi Kristen tidak menjamin selamat kalau inti dari ajaran ini kita tidak miliki. Ini ajaran Yesus yang paling penting, yaitu mengasihi Tuhan Allah kita. Siapa itu Tuhan?
Yesus. Dia yang telah menciptakan kita dan menjelma sebagai manusia untuk menebus kita. Mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ini inti kekristenan. Kemudian direfleksikan dengan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi secara sederhananya, inti daripada ajaran Isa yang paling utama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, dengan mentaati dan melayaninya. Kemudian berubah karakter kita semakin serupa dengan Yesus. Itu sebagai tanda kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan kita. Tidak ada orang pengikut Yesus yang tidak mentaati dan melayani Tuhan. Melayaninya bukan di dalam agama Kristen, melayaninya bukan di dalam gereja, melayani dalam hidup sehari-hari. Tidak ada pengikut Yesus yang tidak fokus pada perubahan karakter. Kekristenan sebagai agama sering menipu banyak orang percaya. Mereka mengejar pengetahuan agama, pengetahuan Alkitab. Mereka mengejar pelayanan. Bukan tidak penting pengetahuan, bukan tidak penting itu pelayanan. Tapi itu harus didasari dari hati yang taat, hati yang melayani, serta hati yang ingin berubah semakin serupa dengan Yesus. Yang kedua, inti kekristenan adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Melayani sesama, mengasihi bahkan sampai rela mati kepada sesama. Itu ajaran Yesus. Kita akan melihat nanti referensinya untuk itu. Itu ajaran Yesus. Jadi, orang-orang sekalipun dia mengaku Kristen, bahkan sekalipun dia mengaku sebagai pemimpin agama di ajaran Kristen, kalau dia tidak bertumbuh dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tidak mungkin diizinkan masuk surga kekekalan. Tidak mungkin. Karena orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama pasti merusak ketika dia sampai di surga. Kita perlu menyadari di surga kita tidak kehilangan kehendak bebas. Orang-orang yang masuk kekekalan tidak kehilangan kehendak bebas. Jadi orang yang egois, sekalipun dia percaya, berkata percaya, tapi dia tidak mencintai Tuhan segenap hati, tidak mencintai sesama seperti diri sendiri, tidak beroleh tempat dalam kekekalan kerajaannya Kristus. Ini yang perlu kita mengerti ajaran utama dari Kristus ini. Ada pengajaran yang lain, bukan tidak penting ya. Tapi ini yang paling inti. Makanya di dalam ajaran Yesus, ajaran Isa yang hakiki, itu perintah barunya mengasihi sesama seperti diri sendiri, sebagai refleksi dari mengasihi Tuhan. Orang-orang yang egois tidak mungkin masuk di dalam kerajaan kekal, tidak mungkin. Di dalam kitab Roma pasal 2 ayat ke-8, murka dan geram bagi orang-orang yang egois. Jadi saya berharap kita semua, baik yang beragama Kristen maupun tidak, kita sadar tentang rahasia keselamatan yang sejati. Bukan karena kita mengaku percaya kepada Yesus, bukan sekedar itu, tetapi kita menghidupi Injilnya,
Apa itu Injil? Olehmu orang lain akan diberkati. Dalam bahasa aslinya, farukah atau barokah dalam bahasa Arab, orang-orang itu akan datang menyembah Allah untuk menerima berkat. Jadi olehmu orang lain akan diselamatkan dan mendapat berkat. Itu kurang lebih arti yang lebih persisnya. Tidak ada orang yang selamat tidak memperdulikan keselamatan orang lain. Tidak ada. Ada berapa kali kata yang disebutkan, kata tidak adil, adikia, disebutkan di dalam kitab Matius 7, ayat yang ke-24. Sesungguhnya aku tidak mengenal engkau, enyahlah pembuat kejahatan. Kata pembuat kejahatan ditulis dengan adikia. Yang artinya tidak adil. Demikian di dalam kitab Roma 2 itu. Ayat yang ke-8. Adikia, tidak adil. Kenapa tidak adil? Tidak mengasihi sesama seperti diri sendiri. Matius 25 ayat 31 dan selanjutnya. Raja itu menghukum yang golongan kriteria kambing karena tidak mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberiku pakaian. Ketika aku lapar, engkau tidak memberiku makan. Ketika aku terpenjara, engkau tidak membesuk aku. Ini nilai keadilan sebagai tanda kita memiliki Injil yang benar. Mengerti ajaran Yesus yang benar. Kita melihat di sini ajaran Isa yang hakiki, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dari 10 perintah di zaman Musa disederhanakan menjadi 2, mengasihi Allah, Tuhan Allah, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tetapi Yesus memberikan pengertian baru, pewahyuan baru, mengasihi sesama sebagai tanda refleksi bahwa kita betul-betul mengasihi Tuhan. Ukurannya adalah kasih Kristus. Jadi kita tidak perlu takut tidak mampu atau tidak mengasihi. Sebab di dalam kitab Roma, kasih Allah itu sebenarnya telah diberikan kepada kita. Hanya kita mau enggak mempertumbuhkan kasih itu. Sasarannya sesama manusia, bukan hanya keluarga kita, diri kita, apalagi sesama kita. Siapa sesama kita? Tentu seluruh manusia, tetapi secara teknis adalah orang-orang yang bersentuhan dengan hidup kita, orang-orang di lingkungan kita, keluarga kita, tanpa membedakan agama. Jadi dari sini sebenarnya kesesatan kita ukur. Karena ini ajaran Isa yang paling hakiki. Keselamatan telah dinyatakan. Kalau iman telah ada, Injil telah ada sejak Abraham, keselamatan telah ada sejak Abraham. Dibuktikan tadi di dalam Lukas pasal 16, Bapak Ibu bisa baca, Abraham ada di dalam keselamatan bersama dengan Lazarus. Jadi iman sudah ada sejak Abraham, Injil sudah ada sejak Abraham, keselamatan sudah ada sejak Abraham, tanpa pengkotak-kotakan agama. Baik, malam ini saya tidak perpanjang materi ini. Ini yang paling penting Bapak Ibu, saudara-saudari, terutama adik-adik dan orang-orang yang
baru di dalam iman, pengenalan kepada Kristus. Panggilan dari Allah untuk kita adalah percaya dan mengasihi Yesus yang diutusnya, Isa yang diutusnya, dan memberikan hidup kita seperti Abraham, memberikan hidupnya mentaati Allah melalui Yesus, melalui ajarannya. Dan ajaran yang utama adalah mengasihi Allah sendiri, yang kita kenal dalam figur dan pribadi Yesus. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Di dalam mengasihi Yesus inilah, mengasihi Tuhan inilah, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ketika kita mentaatinya, ketika kita melayaninya, ketika kita mengizinkan karakter kita berubah semakin serupa dengan Dia, Yesus, Isa. Jadi kebahagiaan seorang percaya bukan karena perkara-perkara duniawi. Yesus mengungkap rahasia ini di dalam prinsip kerajaan berbahagia, Matius 5. Yesus menjanjikan kita bahagia dalam prinsip ini. Dalam prinsip mengasihi Tuhan dan sesama. Di situ terletak kebahagiaan kita. Jadi kebahagiaan kita bukan sesuatu yang kita capai, tetapi karena sesuatu yang Allah kerjakan ketika respon kita mentaati dan mengasihinya. Nanti dalam kesempatan lain kita akan membahas tentang rahasia kerajaan berbahagia. Jadi ini dia ajaran Yesus yang paling hakiki. Saya berharap kiranya dengan pengajaran ini Bapak Ibu dapat fokus kepada pengajaran Yesus yang sejati. Tuhan tidak pusing kita mengertikah itu tentang Tritunggal dan lain-lain, bukan berarti tidak penting. Tapi bagi Tuhan itu bukan yang utama. Bagi Tuhan, engkau mencintainya dengan segenap hatimu, Tuhan pasti akan menuntun dan mencerahkan kita dalam hal pengetahuan. Dan kita mengerti beban hati Tuhan untuk mengasihi sesama. Mari bertumbuh di dalam kasih Tuhan itu. Yang kita refleksikan dengan mentaati firman Tuhan, mentaati Tuhan. Dan mengizinkan karakter kita berubah. Melalui kesukaran-kesukaran, melalui pengalaman, melalui pembentukan perjalanan hidup kita, karakter kita dirubah. Saya kira sampai di sini saja apa yang saya mau sampaikan. Tuhan Yesus memberkati semua kita yang hadir di ruang Zoom ini. Baik, saya kembalikan kepada moderator ya. Terima kasih Pak Andil. Gimana Bulun? Apakah mau ditutup? Bulun. Oke, sebelum tanya jawab kita akan tutup pengajaran ini dengan puji-pujian, kemudian doa dari Bu Maya. Silakan Bu Maya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah
telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Silakan Agus. Untuk dengan doa, silakan Kak Ferdi untuk doa penutupnya, Kak Ferdi. Kami berdoa menyatakan nama atas nama Yesus Kristus Tuhan dan bersama kami. Terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan di sini pada malam hari ini bersama kami dalam pengajaran dari Pak Adil. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus ini agar materi yang telah diberikan Pak Adil bisa kami terima. Berikan kami bisa memahami firman-Mu, bukan hanya membaca dan memahami, namun juga bisa menjadi pelaku dari firman-Mu. Tuhan, berilah kami kesehatan. Tuhan, pemilik surga, kita segala isi jagat raya ini, Engkaulah awal dan akhir, beri keberkahan menutup Haleluya, amin. Silakan jika ada